Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga setiap pelajaran yang diikuti menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum mata pelajaran Quran dan hadis ini kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita ikuti kegiatan hari ini, wabil khusus pada mata pelajaran Al-Quran dan hadis, menjadi wasilah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang sangat bermanfaat. Doa sejenak Allah di dunia bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Berdoa selesai, anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bapak mau nanya, siapa di antara kalian yang setiap hari baca Al-Quran? Ada? Siapa? Oh, Rudi. Masya Allah, luar biasa. Rodi setiap hari baca Al-Quran berapa surat? Masya Allah, 1 juz 1 hari. Kalau 1 juz 1 hari, kalau di surah 29 juz 29 udah berapa surat itu ya? Udah 11 surat. Di juz 30 udah 37 apa 38 surat ya, sekitar segitu ya. Artinya setiap hari Rudi baca Al-Quran sangat banyak sekali. Bapak ajak kalah sama Rudi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua ya, juga buat Bapak, buat teman-teman semua, agar kita makin giat lagi membaca Al-Quran. Ternyata ada teman kita yang sangat luar biasa, setiap hari baca Al-Quran 1 juz. Baik teman-teman yang Bapak cintai, Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan biasa, tetapi Al-Quran itu kalam Allah yang ketika dibacanya akan mendapatkan pahala. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi ibadah bagi yang membacanya, bahkan bernilai pahala yang sangat luar biasa. Tolong dicatat ya, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun, ya, wal hasanatu bi asyri amsalha." Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, tolong catat. Nanti setelah mata pelajaran ini selesai, Bapak mau refleksi ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah,
Kitab Allah itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dalam redaksi hadis yang panjang itu kata Nabi, la aqulu alifun walamun waha wamimun, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun walamun harfun wal mimu harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi teman-teman kalau membaca Al-Quran baru alif lam mim di awal surah Al-Baqarah itu sudah 30 kebaikan. Bagaimana kalau kayak Rudi tadi? Rudi katanya baca Al-Quran setiap hari 1 juz, maka udah berlipat-lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala buat Rudi. Itu baru alif lam mim saja udah 30 kebaikan. Alif kita baca dalam Al-Quran udah 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Jadi yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Yang kedua, membaca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Apa? Syafaat di hari kiamat. Muslimah, ada yang tahu apa arti syafaat itu? Biasanya kalau ustaz atau khatib yang menyampaikan khutbah pada hari Jumat, atau ustaz-ustaz yang lagi ceramah di mukadimah, biasanya menyampaikan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu apa arti syafaat? Syafaat itu syafaat artinya pertolongan. Catat, syafaat artinya pertolongan. Oh Ustaz, kemarin memberikan pertolongan kepada jamaahnya. Oh, berarti itu syafaat. Iya, secara bahasa seperti itu. Kalau begitu Pak Guru, tolong dong pinjemin 100. Ada syafaat itu. Ya, syafaat. Tapi hari ini Bapak lagi nggak bawa duit, mohon maaf ya. Jadi nggak bisa nolongin kalian jajan. Yang bisa nolongin kalian buat jajan siapa? Yang pertama, ayah dan ibu di rumah. Jadi minta pertolongan, minta syafaat kepada ayah ibu. Tapi maksud syafaat di sini adalah kata Nabi di dalam riwayat Muslim. Kalau dicatat lagi, dalam riwayat Muslim dijelaskan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat membawa syafaat bagi yang membacanya. Maksud ashabi di sini adalah para pembaca Al-Quran, para pengamal Al-Quran, orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Di hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Apa tadi syafaat? Pertolongan. Yang ketiga, pahala membaca Al-Quran itu adalah menenangkan hati. Jadi kalau orang yang lagi galau, misalkan ada siswa yang merasa galau karena ingat sama ehnya. Apa ehnya? Sama pacarnya yang satu kelas. Namanya Rudi. Bukan Rudi yang tadi, ini mah contoh ya. Contoh. Misalkan si A
Hatinya galau karena ingat si B. Maksud si B di sini siapa? Pacarnya. Mau tidur ingat dia, mau bangun tidur ingat dia, mau makan ingat dia, mau ke kamar mandi ingat dia, keluar dari kamar mandi ingat dia. Tiap hari keinget dia mau sampai galau hatinya. Obatnya apa? Obat yang paling manjur bagi seorang mukmin muslim ya ialah membaca Al-Quran. Coba rasakan. Jadi kalau hati kita lagi resah karena suatu hal, maka ambil air wudhu, bacalah Al-Quran. Bapak mau nanya, kenapa membaca Al-Quran itu dapat menenangkan hati? Ada yang jawab? Coba dari Muslimah. Fania, kenapa membaca Al-Quran bisa menenangkan hati? Nah betul, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi Al-Quran kalam Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita lagi berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati ini yang mempunyai siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga, pahala membaca Al-Quran itu ialah menenangkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya ada di dalam Quran surah Ar-Ra'd ya. Surah Ar-Ra'd ayat 28, ada dalam surah Al-Isra. Al-Isra surah ke-50, Al-Isra itu surah ke-17 ya. Banyaklah baik hadis Nabi maupun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa membaca Al-Quran itu dapat menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tadi di surah Al-Baqarah ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang ala bidzikrillah. Ingatlah dengan zikir kepada Allah. Salah satu zikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Tatma'innul qulub, dapat menenangkan hati. Baik, anak-anak sekalian, sebelum mata pelajaran ini ditutup, Bapak mau refleksi dulu ya. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari pembahasan pelajaran kali ini? Dari muslim perwakilan. Siapa? Ini yang paling depan, Oh Yogi, silakan ya. Tepuk tangan, luar biasa Yogi. Jadi ya benar, dia ada 3. Yang pertama mendapatkan pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang kedua mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan yang ketiga menenangkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, mata pelajaran Al-Quran dan hadis untuk pertemuan kali ini telah selesai. Tetap semangat dan semoga dengan kita mempelajari keutamaan membaca Al-Quran, kita makin semangat lagi, makin giat lagi membaca Al-Quran tiap hari. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama nih buka Al-Qurannya, surah Al-Ikhlas, surah pendek yang kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Kalian sudah membaca Al-Quran, mendapatkan pahala, mendapatkan insyaallah mendapatkan syafaat serta menjadikan hati kita menjadi lebih tenang. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.